Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitri Masyrifah, kemudian saya sendiri Khairul Anam dan Muhammad Rafli Khairi Bazawari akan mencoba mempresentasikan makalah dari kelompok 5 yang berjudul yang akan membahas mengenai pendapat ulama terhadap akad al-muraqabah. Perkembangan ekonomi syariah atau perkembangan keuangan syariah ini berkembang sangat pesat sehingga menuntut bagi para praktisi, kemudian bagi para regulator, bagi dewan syariah untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern seperti sekarang ini. Karena apa? Karena mungkin dulu akad-akad itu masih tergolong sederhana sebagaimana yang telah tertera di kitab-kitab klasik. Akan tetapi kebutuhan bisnis modern seperti sekarang ini tentunya perkembangan ekonomi pun semakin dinamis, sehingga khususnya bagi praktisi-praktisi syariah, praktisi-praktisi ekonom ataupun keuangan syariah, ataupun regulatornya ataupun dewan syariahnya, mau tidak mau harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Kemudian lajunya perkembangan di dunia perbankan syariah dan kegiatan transaksi ekonomi Islam yang berkembang pesat, bermunculan beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa lalu dan belum diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan membutuhkan desain kontrak dalam bentuk yang tidak hanya tunggal tetapi mengkombinasikan beberapa akad, karena bentuk akad tunggal yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Jadi adanya bisnis modern ini ada beberapa kontrak ataupun akad itu yang di dalamnya membutuhkan sebuah transformasi. Jadi yang salah satunya itu adalah menggabungkan dua akad menjadi satu, atau yang kita namakan itu adalah multi akad seperti itu, yang mungkin memang dasar di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnahnya itu belum disebutkan ataupun belum ada bahkan. Walaupun seperti itu, tentu kita berpacu kepada kaidah muamalah al-aslu fil muamalah al-ibahah ila an yadulla dalilu ala tahrimiha. Jadi asal dari muamalah itu kan boleh-boleh saja selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dalam hal hybrid kontrak ini atau multi akad atau menggabungkan dua akad menjadi satu, itu merupakan sebuah hal baru, mungkin tergolong dalam sebuah muamalah kontemporer, di mana yang dulu-dulu belum ada akad, belum ada suatu akad yang digabungkan menjadi satu sebagaimana yang tertera di kitab-kitab klasik. Nah, berhubung sekarang dunia modern ini semakin banyak kebutuhannya, sehingga muncullah yang namanya hybrid kontrak. Yang tentu adanya hybrid kontrak ini tentu harus kita berpacu atau harus kita harus merujuk kepada landasan-landasan fikih, tidak boleh keluar dari koridor itu tentunya. Nah, dari koridor-koridor fikih itu ternyata para ulama itu mengalami perbedaan pendapat. Jadi terhadap perkembangan zaman, kemudian berkembangnya akad, dinamis sebuah akad sampai timbullah akad al-muraqabah ini, ternyata beberapa ulama ini mempunyai pandangan yang berbeda tentang akad al-muraqabah ini, yang dalam video singkat kelompok 5 ini nanti akan dibahas mengenai pendapat ulama, baik yang membolehkan ataupun yang melarangnya. Dan sebelum masuk ke pendapat ulama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari multi akad itu sendiri.
Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqdu yang berarti mengikat, menetapkan, membangun. Akad berganda mujtami'ah sebagian ahli fikih menyebutnya dengan akad murakkabah. Adalah berhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi dengan cara dihimpun atau bertukar, yang mana seluruh hak dan kewajiban dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum satu transaksi. Kemudian menurut Najih Hamad, sebagaimana dikutip oleh Nur Lailiyah dalam jurnalnya, akad murakkabah yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa, syirkah, mudharabah, dan lain-lain, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Jadi menurut Najih Hamad, jadi akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana di dalam kesepakatan itu memuat beberapa akad, baik itu jual beli dengan sewa, jual beli dengan syirkah, ataupun yang lainnya. Yang dari situ adanya digabungkannya dua akad nanti akan menimbulkan sebuah akibat hukum, yang mana jual beli dengan sewa akibat hukumnya itu nanti menjadi sebuah kesatuan seperti itu. Kemudian selain istilah akad murakkab, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fikih yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad murakkab. Istilah-istilah itu antara lain al-uqud al-mujtami'ah, al-uqud al-muta'addidah, al-uqud al-mutakarriyah, al-uqud al-mutadakhilah, dan al-uqud al-mukhtalitah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mungkin dari kelompok 5 akan menyinggung sedikit mengenai model akad muta'addidah yang dalam hal ini nanti akan dipaparkan oleh teman kita yaitu Muhammad Rafli Khairi Basawari. Kepada Muhammad Rafli, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan metode akad muta'addidah. Muta'addidah asal katanya at-ta'adud. Kata ta'adud berarti berbilang dan bertambah. Ta'adud dalam terminologi akan lebih cenderung dapat diartikan dengan mutanawiyah, yaitu akad yang bermacam-macam. Akad muta'addidah adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Perbedaan akad mujtami'ah dengan muta'addidah terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat hukumnya. Pada mujtami'ah, akad-akad yang terhimpun tidak terpisah, sedangkan muta'addidah, akad-akad terpisah antara satu dengan yang lainnya. Akibat hukum dari mujtami'ah adalah 1, sedangkan dari muta'addidah adalah sebanyak akad yang membangunnya. Kemudian istisna mawazi dan salam mawazi merupakan perpaduan antara kontrak istisna dan salam-salam. Kontrak tersebut digunakan antara 3 pihak, nasabah, perbankan syariah, dan penyediaan barang. Nasabah memesan barang dalam bentuk istisna atau salam kepada perbankan syariah. Kemudian perbankan syariah memesan lagi barang tersebut kepada penyedia barang. Kedua akad tersebut terpisah dan dilaksanakan sendiri-sendiri. Kemudian pada praktek akad al-ijrah, al-muntahiyah, bil tamlik, termasuk produk di perbankan syariah yang digunakan terutama untuk pembiayaan barang. IMBT adalah kontrak sewa yang diakhiri dengan kepemilikan atas objek sewa tersebut. Sedangkan praktek sell dan lease back adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.
Akad yang digunakan dalam produk tersebut jual beli dan sewa. Di antara dua akad tersebut ada janji di antara pihak untuk menjual dan membeli kembali objek yang dijual. Antara akad jual beli dan sewa terpisah. Sekian. Kemudian selanjutnya yang merupakan pokok bahasan dari kelompok 5 yaitu tentang pendapat ulama mengenai al-uqud al-muraqabah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh teman kita Fitri Masrifah. Kepada Fitri Masrifah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitri Masrifah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendapat ulama mengenai akad muraqabah. Pendapat ulama mengenai akad muraqabah yang pertama ada dari kalangan ulama Malikiyah. Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi. Sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Namun, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Kemudian, mayoritas ulama Hanafiyah sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Mereka beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya dan membatalkannya. Hukum asal dari syara adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad selama setiap akad apabila berdiri sendiri-sendiri itu tidak diharamkan oleh syara. Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas. Ada batas-batasan yang tidak boleh dilewati agar ini tidak menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Adapun multi akad yang dilarang karena nas agama. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas menjelaskan 3 bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, 2 akad jual beli dalam 1 jual beli, 2 transaksi dalam 1 transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang multi akad antara akad salaf dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumusnya kepada riba, karena riba itu kan diharamkan ya. Selain multi akad salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan qad dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qad dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan qad, salam dan qad, sorf dan qad, dan sebagainya. Meski penggabungan qad dan jual beli ini dilarang, namun menurut Al-Imran tidak selamanya dilarang. Penghimpunan 2 akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 5 tentang pendapat ulama mengenai akad al-uqud al-muraqabah, yang mana tentu dari pendapat ulama ini ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Yang membolehkan mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan dibolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan membatalkannya. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok 5
Yang apabila ada kesalahan ataupun masih banyak kekurangannya, mohon koreksi dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.